Nama saya Ahmad Rehan, NIM 119220164. Saya Dia Mutia Fadilah, NIM 119220148. Halo, saya Dinda Ismia Viva, NIM 119220128. Saya Farhan Yudhistira, NIM 119220107. Nama saya Gina Khairunisa, NIM 119220153. Hai teman-teman semua, saya Nabila Azahara dengan NIM 119220125. Nama saya Revo Aditya Sena Putra, NIM 119220185. Halo, nama saya Wara Al-Faruqi, NIM 119220136. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Apa yang dimaksud dengan kota? Kota ialah suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang padat dengan jenis masyarakat yang heterogen dan pusat pemerintahan yang masyarakatnya dominan bermata pencaharian di bidang non-agraris. Kota cenderung biasanya lebih maju dibandingkan kabupaten di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan tidak sedikit pemukim yang memutuskan untuk melakukan urbanisasi dari suatu kabupaten ke suatu kota. Karena sebuah permintaan penduduk di suatu kota tersebut meningkat, sedangkan penawaran lahan yang ada di kota tersebut tidak akan bertambah. Maka dari itu, perkotaan tersebut dapat berubah menjadi perkotaan yang padat penduduk dengan lahan permukiman yang sempit. Permukiman tersebut dapat menyebabkan permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah sebuah permukiman dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Pemukiman kumuh ini dapat menyebabkan sumber masalah, baik dalam kesehatan ataupun sosial, dan juga bisa menghambat akses kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana upaya penanganan permukiman kumuh di penduduk Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat di Kota Bandar Lampung. Penelitian penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung yang kelompok kami lakukan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi di permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi ini? Dan yang kedua, upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dengan sasaran dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, hingga mengidentifikasi seperti apa upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ini. Selanjutnya, urgensi dari permasalahan berdasarkan saat meninjau lokasi penataan wilayah permukiman yang berada di Lampung, khususnya daerah sasaran, yaitu Kaliawi tidak tertata semestinya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan permukiman di Kaliawi menjadi kumuh, dan masalah tersebutlah yang sudah berdampak pada masalah sosial dan kesehatan. Permukiman kumuh. Menurut UU Nomor 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, di mana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni, antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Selanjutnya yaitu tingkatan permukiman kumuh. Tingkatan permukiman kumuh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu permukiman kumuh ringan. Penyediaan sarana dan prasarananya cukup baik. Hanya saja mungkin ada kekurangan di sistem drainase atau sanitasi.
Penghasilan masyarakat yang didapat per bulannya berkisar antara 2.100.000 sampai dengan 2.500.000. Yang kedua yaitu permukiman kumuh sedang. Penyediaan sarana dan prasarana yang kurang baik diantaranya adalah persampahan, sanitasi, dan drainase. Sedangkan penghasilannya yaitu berada pada rentang 2.100.000 sampai dengan 2.500.000. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu permukiman kumuh tinggi. Pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar yang terdapat di permukiman kumuh berat umumnya cenderung kurang baik dibandingkan dengan kedua kategori permukiman lainnya. Mayoritas masyarakat permukiman ini memiliki penghasilan dengan rentang antara 1.100.000 sampai dengan 1.500.000. Berikutnya akan membahas tentang permukiman layak huni. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Permen tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Bagaimana dengan peran pemerintah? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari pasal di atas dapat kita lihat kalau setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara yang terbagi atas pemerintahan mempunyai peran untuk pembangunan yang layak huni. Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas masyarakat untuk menjadi fasilitator, memberi bantuan, dan kemudahan dalam berbagai aspek yang terkait, antara lain tata ruang, prasarana lingkungan, rancangan bangunan, dan tata kota. Saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung adalah ibu kota provinsi dari Provinsi Lampung. Kota ini menjadi pusat kegiatan Provinsi Lampung, baik itu kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial, politik, pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian. Dengan adanya pemusatan kegiatan tersebut, membuat Kota Bandar Lampung menjadi kota yang padat, baik itu dari segi lalu lintas, pemukiman, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang cukup strategis, karena merupakan daerah penghubung antar dua pulau, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung itu sendiri sebagai pusat perdagangan, perindustrian, dan pariwisata Provinsi Lampung. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum Kelurahan Tanjung Karang Pusat berdasarkan keadaan geografisnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Tanjung Karang Pusat memiliki batas-batas sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedaton. Kemudian di sebelah selatan Tanjung Karang Pusat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara. Di sebelah timur kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Enggal. Gambaran umum wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat berdasarkan administratif diatur dalam Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 mengenai penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan. Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat dibagi menjadi 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Palapa, Kelurahan Durian Payung, Kelurahan Kalyawi, Kelurahan Kalyawi Persada, Kelurahan Kelapa Tiga, Kelurahan Pasir Gintung, dan Kelurahan Gotong Royong. Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat berada di Kelurahan Palapa. Permasalahan pemukiman kumuh di Kalyawi. Kalyawi berada di Jalan Haji Agus Salim, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Meskipun pemukiman ini berada di kota besar, keadaan pemukimannya tidak bersih dan sehat. Kota besar menjadi sasaran utama untuk bekerja. Desa atau kampung berpandangan pergi bekerja ke kota dapat memperbaiki penghasilan ekonomi keluarga. 40% warga Kalyawi adalah pendatang dari luar Bandar Lampung, mulai dari Lampung Tengah, Lampung Timur, dan luar Provinsi Lampung seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Pulau Jawa. Mereka mengadu nasib semata-mata untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Kelurahan Kalyawi menjadi kelurahan kedua yang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi. Kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.
Faktor yang menyebabkan kelurahan Kaliawi menjadi kumuh diantaranya adalah ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Drainase dan pembuangan sangat buruk, kualitas jalan yang tidak baik, rumah tinggal yang bermaterial tidak sehat, sanitasi yang buruk, persampahan yang sangat buruk, dan yang terakhir adalah tercampurnya pemukiman dengan pasar. Faktor-faktor lain yang menjadi permasalahan permukiman kumuh di Kaliawi adalah adanya bangunan non-permanen, bangunan semi-permanen, dan masyarakat di sekitaran Kaliawi yang kurang terpendidik. Misalnya, sudah ada sistem yang disediakan pemerintah seperti drainase dan yang lain-lain. Infrastruktur semuanya sudah disediakan, namun masyarakat masih membangun secara ilegal. Dan karena pembangunan ilegal ini, infrastruktur jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadinya, itu yang menjadikan penyebabnya banyaknya kekurangan dan atau permasalahan di Kaliawi ini, di pemukiman Kaliawi. Pembangunan yang merata perlu dilakukan agar tidak ada lagi kesenjangan antar daerah. Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya untuk mengurangi kesenjangan, mendukung kesejahteraan untuk semua usia, membangun infrastruktur yang kuat, dan tentu saja membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Untuk upaya penanganan permukiman kumuh di Kaliawi sendiri adalah menata kembali permukiman di Kaliawi, membuat ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas tempat pembuangan akhir, permajaan lingkungan kumuh, membuat program kotaku atau kota tanpa kumuh, dan memperbaiki segala fasilitas dan juga akses di Kelurahan Kaliawi. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui penjelasan dari permasalahan ini, lantas apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut? Jika kita tarik kesimpulannya, Kelurahan Kaliawi termasuk salah satu kawasan permukiman kumuh atau slum area. Kaliawi dapat dikategorikan sebagai permukiman penduduk padat. Kaliawi dengan jumlah penduduk sebanyak 10.654 jiwa dan luas daerah seluas 0,56 km² per tahun 2018 masih memiliki banyak permasalahan di bidang infrastruktur maupun sosial dan ekonominya. Permasalahan infrastruktur di Kelurahan Kaliawi dimulai dari bangunan rumah yang tidak terbuat sebagaimana mestinya rumah hidup sehat. Infrastruktur jalan yang rusak dan tidak memadai, infrastruktur air bersih dan sanitasi yang kurang, hingga infrastruktur drainase yang tidak sebagai mestinya masih menjadi permasalahan infrastruktur di kelurahan ini. Perlu adanya peningkatan pembangunan untuk masalah tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempatnya masih tergolong minim. Banyak yang masih menyepelekan dan membuang sampah sembarangan. Harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah-sampah tersebut ke atas bukit sehingga membuat timbunan sampah atau gunung sampah yang sewaktu-waktu bisa terjadi longsor sampah. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai penanganan permukiman kumuh di Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.